Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada para siswa Madrasah Sanawiyah Aliyah Fatah Hasyim kelas 7. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di madrasah ini. Walaupun masih menggunakan atau kita hanya dipertemukan lewat daring, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi, bisa tetap menjadikan kita semangat untuk belajar. Untuk materi tajwid ini kita menggunakan kitab Yambu'a, kitab yang telah disusun oleh penerbit yang berasal dari daerah Kudus, Jawa Tengah. Kenapa? Karena di Jawa Tengah terdapat pondok atau terdapat pusat pengajian Al-Quran yang diasuh oleh guru sesepuh, guru kiai yang sesepuh, yaitu yang bernama Mbah Kiai Haji Arwani Amin. Beliau adalah pahlawan Al-Quran, kiai ulama yang menjadi panutan dari seluruh penjuru di negeri ini, khusus membahas tentang Al-Quran. Selain itu, ada juga dari daerah Yogyakarta. Di sana kalian akan menemukan sebuah pondok, yaitu Pondok Krapyak. Pondok Krapyak atau Pondok Munawir. Nama tersebut diambil dari pengasuhnya, sesepuh yang dulu, yaitu Kiai Haji Munawir yang berasal dari Krapyak. Beliau juga termasuk ahli dalam Al-Quran, ahli di bidang Al-Quran. Kenapa ada tokoh-tokoh yang khusus di bidang Al-Quran? Karena kita mondok di pondok sini ini diharapkan ya. Jadi tidak semuanya, hanya satu atau dua anak saja yang khusus membidangi, khusus mendalami Al-Quran. Jadi mulai cara bacanya, kemudian nanti menghafalkan Al-Qurannya, kemudian mendalami pemahaman isi Al-Quran, sekaligus juga mengamalkannya. Ini adalah ulama khusus di bidang Al-Quran. Jadi kembali kitab kita ini, kitab Yambu'a ini, kitab yang diterbitkan yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya saya sampaikan dulu kenapa kita itu harus mempelajari tajwid ini. Karena umat Islam itu mempunyai kitab suci Al-Quran dan membaca Al-Quran tersebut itu tidak cukup hanya membaca seperti membaca buku saja. Karena ada tuntunan
atau aturan-aturan yang harus dikuasai oleh orang Islam yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apa contohnya? Ya, sekali lagi kalau yang membaca Al-Quran tidak menggunakan tajwid, itu berakibat dia mendapatkan dosa, juga bisa menyebabkan tidak sah sholatnya. Jadi dalam sholat itu ada membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini berhukum wajib. Tidak hanya membacanya saja, tapi juga bacaan-bacaannya. Kalau orang yang tahu, kalau orang yang bisa membaca dengan baik, itu membaca dengan betul. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi juga ada yang tidak tahu cara bacanya atau bacanya tidak benar. Seperti apa? Bismillah. Lah kok bis? Nah, bukan bis tapi bis, menggunakan harokat kasro. Bismillah. Ada juga yang salah seperti Bismillah menggunakan shin. Lah itu juga salah. Jadi yang betul Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau membacanya itu salah, itu mempunyai dua akibat. Yang pertama dia berdosa, yang kedua sholatnya tidak sah. Nah ini yang menyebabkan umat Islam itu wajib untuk mempelajari tajwid. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ta'awud. Silakan dibuka kitabnya halaman 1. Ta'awud ialah membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, diperhatikan hamzah dan ainnya itu beda. Kalau hamzah itu menggunakan atau keluarnya dari aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah. A, ya. Dirasakan sendiri di tenggorokannya yang bagian bawah A. Kemudian au ini tenggorokan bagian tengah. Nah, ini bedanya. Kalau A itu dari bawah tenggorokannya, kemudian au itu tengah. Saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca ta'awud ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Jadi sebelum membaca Al-Quran, kita disunahkan membaca ta'awud. Karena ta'awud itu berhukum sunnah sebelum membaca Al-Quran. Kemudian basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, sering terjadi kekeliruan ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5. 1 wajib, yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. Contohnya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu membaca basmalah berhukum wajib, tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, sunnah. Sunnah itu lebih utama atau lebih baik dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Yaitu di permulaan surat, kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. Seperti contoh ya, surat An-Nas atau surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, yang lain itu berhukum sunnah. Kemudian jaiz. Jaiz itu boleh dikerjakan, juga boleh ditinggalkan. Yaitu di pertengahan surat, kecuali di pertengahan surat At-Taubah. Contohnya bagaimana? Ini contohnya, misalnya di tengah-tengah surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah, di basmalah di tengah-tengah. Kemudian makruh. Nomor 4, makruh. Makruh itu artinya lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Yaitu di pertengahan surat At-Taubah. Ya, yaitu di pertengahan surat At-Taubah. Nah, surat At-Taubah ini surat yang juz berapa? Nah, yaitu juz 10. Nah, silakan diperhatikan atau dilihat di Al-Qur'annya, itu surat At-Taubah itu juz 10. Bara'atum minallah ya awalnya ya. Di situ kalau kita membaca basmalah di tengah-tengahnya, nah itu berhukum makruh. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu haram. Haram, tidak boleh dibaca. Yaitu di permulaan surat At-Taubah. Nah, itulah kenapa di setiap surat-surat di dalam Al-Quran itu, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu semuanya ada basmalahnya semuanya. Tapi kalian lihat di surat At-Taubah itu tidak ada. Nah, kenapa? Ya, karena ya sesuai dengan keterangannya itu di bawahnya, haram membaca basmalah di surat At-Taubah karena surat At-Taubah itu dulu turunnya dalam keadaan perang, ya, pertumpahan darah. Sedangkan basmalah itu kan isinya kan belas kasihan, artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini perang itu ya, perang musuh orang-orang kafir. Di dalam ayat tersebut ada penjelasan, misalnya kalau kamu menemukan orang-orang kafir maka bunuhlah, maka carilah sampai ketemu. Nah, itu ayat atau surat yang menjelaskan tentang peperangan. Oleh karena itu tidak ada membaca basmalah. Nah, ada keterangan lagi kalau di Al-Fatihah kenapa hukumnya wajib. Ya, di Fatihah berhukum wajib karena basmalah itu masuk dalam surat Al-Fatihah. Jadi
Kalau kita sholat, ya, kemudian membaca Al-Fatihah itu tidak membaca basmalah, itu kita tidak sah sholatnya. Nah, ini menurut fikihnya mazhab Syafi'i. Nah, nanti akan dijelaskan fikihnya itu gimana, mazhab itu bagaimana, Imam Syafi'i itu siapa. Nah, pokoknya yang penting kita biasanya kita ya di wilayah di Jawa Timur, di Indonesia ini, itu kalau membaca basmalah itu apa? Ya dibaca, ya, tidak dihilangkan. Kalau ada yang membaca Fatihah kok dihilangkan, juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena mungkin ada pendapatnya yang sendiri, tetapi bukan sesuai dengan pendapatnya, mazhabnya Imam Syafi'i. Tidak apa-apa. Pokoknya yang penting kita tahu, kita harus tahu membaca Fatihah itu berhukum wajib. Nah, ada lagi, ya, walaupun kita itu ya alim, nah, ngaji Al-Quran, tetapi kita juga harus alim akhlaknya, ya, tata kramanya. Misalnya, ya, kita sudah pandai baca Al-Quran, ternyata di rumah kita itu ada, ya, ibu kita membaca Al-Quran, atau nenek kita, atau orang, atau saudara kita itu, ya, 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 yang lebih tinggi dari kita. Itu jangan apa namanya kemudian disalahkan begitu saja, ya. Ya, ya disalahkan tapi menggunakan tata cara yang baik. Jangan kok apa? Bu, salah Bu. Sing bener ngeten no bacane. Nah, jangan seperti itu. Tapi ya jangan diingatkan, ya sudah. Ya, khusus untuk ibu dan bapak. Karena apa? Lebih utama apa? Akhlaknya. Nah, demikian pembahasan tentang ta'awud dan basmalah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan lewat obrolan, ya. Yang kemarin pada pertemuan yang awal kemarin itu apa? Ada beberapa pertanyaan, ya. Misalnya bagaimana sholat, ya, sholat tidak membaca doa iftitah, langsung membaca apa? Al-Fatihah. Nah, karena doa iftitah itu berhukum sunnah, ya, ya boleh ditinggalkan. Nah, lebih baik dikerjakan, tapi juga boleh ditinggalkan. Ya, ada lagi yang bertanya, ilmu tajwid itu apa? Ya, ilmu tajwid ya ilmu yang membahas tentang hukum-hukum cara membaca Al-Quran.
Ilmu tajwid itu yang menuntun seseorang agar membacanya itu betul. Karena kalau tidak mempunyai ilmu tajwid, itu membacanya itu salah. Ada beberapa dasar dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang tajwid. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat Bismillahirrahmanirrahim warattilil Qur'ana tartila. Artinya bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Ini juga menjadi dasar kenapa ada ilmu tajwid. Dari hadis juga ada penjelasan rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Artinya banyak orang membaca Al-Qur'an, akan tetapi Al-Qur'an itu bahkan melaknatnya. Nah, ini juga harus kita perhatikan bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik, karena jangan sampai Al-Qur'an yang kita baca itu tidak mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Malah justru apa? Kita dilaknat. Nah, ini caranya ya harus bisa menggunakan ilmu tajwid. Tajwid dasar-dasarnya dari para ulama. Ada seorang ulama yang bernama Ibnul Jazari. Dalam kitab Nadhom Al-Jazariyah, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yusahhihil Qur'ana athimun. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu wajib. Barang siapa membaca Al-Qur'an tidak bertajwid, maka hukumnya berdosa. Wa huwa iqta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Membaca huruf dengan semestinya, sifat atau bacaan sehingga terpenuhi haknya. Membaca huruf dengan semestinya, ya. Yaitu tadi semestinya dengan bismillah, bismillah, ya, jangan bismillah maliki yaumid. Nah, itu salah. Yang betul maliki yaumiddin, itu namanya membaca huruf dengan semestinya. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Menyempurnakan bacaan dengan tanpa berlebihan. Memperhalus bacaan dengan tanpa mempersulit. Jadi sempurnanya baca itu dengan tanpa berlebihan. Ya. Coba kita perhatikan di musola-musola, di masjid-masjid. Itu tentu berbeda dengan kita yang berada di di dalam madrasah, di pondok.
Ya, karena di pondok itu untuk latihan. Jadi tidak sama. Jadi kita tidak menemukan, misalnya kalau di pondok kan ditekan ya, Bismillahir dengan keras. Nah, tapi kita tidak menemukan di masjid, misalnya ada imam Allahu Akbar, Bismillah, itu tidak menemukan kita ya. Karena apa? Yang sempurna ya yang ada di masjid itu dengan santai. Nah, kenapa kok kita harus bengok-bengok, harus keras suaranya di pondok ya? Kok gak sama dengan di masjid? Ya, karena kita dalam latihan, karena kita dalam masa belajar. Nah, belajar itu ya harus lebih ditekankan. Kho juga sama. Kho. Membaca kho itu di pondok harus betul-betul jelas. Kalau hanya ho, tidak jelas ya tidak boleh. Harus jelas. Kho, sudah jelas kok. Lebih jelas lagi. Kho, lebih jelas lagi kho. Nah, jadi kita tidak menemukan, tapi kita tidak menemukan di masjid itu min syarri ma khalaq. Nah, tidak menemukan. Biasa min syarri ma khalaq. Ya memang kita dalam masa-masa belajar. Jadi masa belajar saja itu ditekankan harus manut ya, sama guru pengajarnya. Nanti ketika kita sudah kembali kita akan menemukan guru khusus Al-Quran. Nah, itu keras sekali, tapi juga bermanfaat. Jadi menyempurnakan bacaan dengan tanpa berlebihan, memperhalus bacaan dengan tanpa mempersulit. Nah, ini untuk materi insya Allah sudah cukup di pertemuan ini. Akan dilanjutkan di video selanjutnya. Jadi materi kita ini yang pertama ta'awud dan basmalah. Dan yang kedua nanti idhar hukum nun sukun atau tanwin. Idhar halqi akan disampaikan di materi selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Dipaten gak iso?